Dan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan. Semoga pernyataan ini bisa memberikan kejelasan dan menjawab pertanyaan yang ada. Pastinya kami tidak bisa memuaskan semua orang. Kami khususnya, ya saya Yurda, selain berterima kasih sekali lagi juga meminta maaf dan izinkan Yurda dan kawan terus belajar untuk berkarya. Udahlah, dengan gaya Betawinya itu. Tenang aja, Jaman. Tenang aja, Iqbal. Tenang aja nih. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Pertanyaan ini kerap sekali muncul di jagat media, dengan berbagai kasus yang menjerat Yusuf Mansur. Kenapa Yusuf Mansur tak bisa dipenjarakan juga? Padahal sebelumnya, Yusuf Mansur sudah beberapa kali masuk penjara, dengan perkara yang sama. Menanggapi hal tersebut, Pak Iqbal sebagai salah satu sumber menjelaskan, bahwa Yusuf Mansur telah menyiapkan segala sesuatunya, berdasarkan pengalamannya saat di penjara, serta topeng balutan agama, yang telah dipersiapkan. Pertama, kejahatan Yusuf Mansur terorganisir dan berbalut agama. Selain dikenal sebagai pendakwah, Yusuf Mansur juga dikenal sebagai seorang pebisnis. Yusuf Mansur pernah terlibat utang dan masuk penjara pada tahun 1996. Setelah keluar dari tahanan, Yusuf Mansur bangkit kembali dan memulai berjualan es di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Oke, saya bisa sebut Yusuf Mansur itu Fir'aun. Fir'aunnya Yusuf Mansur. Maka Fir'aun juga tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa yang namanya pengusaha. Korun. Siapakah itu? Itu adalah Jody Bratosuseno. Kemudian dari Warung Steak kan sih. Ya. Yusuf Mansur tuh punya ahli strategi. Saya nggak akan sebut namanya, takut salah karena data saya kurang lengkap juga. Iya. Tapi dia seorang wanita berhijab. Iya. Cukup pandai dalam berbicara soal strategi. Nah, itu juga yang selama ini ikut ada di belakang Yusuf Mansur. Kemudian, Mbak, saya akhirnya penasaran dong. Saya tanya, misalnya nih Tat, waktu itu kan saya belum manggil Jaman, nggak berani ya, jadi ngomongnya saya manggilnya Ustadz. Ada Jody juga di situ. Misalnya Tat meleset, Tat, ini gimana dong gitu kan? Resikonya apa nih? Udahlah, dengan gaya Betawinya itu. Tenang aja, Jaman. Tenang aja, Iqbal. Tenang aja nih. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya, gitu loh. Itu yang di situ saya, gila, ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik, gitu loh. Dia udah menyiapkan exit strategi kalau misalnya ini meleset, gitu loh Pak. Kedua, pada saat ini, harta yang sudah Yusuf Mansur timbun, melebihi ekspektasi kita, dan dengan leluasa dapat dipergunakan untuk mengulur waktu dan menutupi kejahatannya. Pengen kaya doang Pak, capek amat muter-muter. Saya 2003 berdoa sama Allah, buktiin hadis ini, doa aja sama Allah. Saya pengen punya pesawat, mobil udah jajal dapat, rumah udah jajal dapat, pesantren udah jajal dapat, tanah di mana-mana. Sekali saya minta sama Allah tempat lebih tinggi daripada tingginya saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen punya nih tanah di mana-mana. Begitu saya umumin pengen punya tanah di mana-mana, tuh tanah datang Pak. Begitu ditumpuk tuh tanah lebih tinggi daripada tingginya saya. Iya, begitu tuh sertifikat dari orang-orang pada, termasuk hari ini kan saya juga dapat sertifikat nih 5 hektar di Kota Mobagu. Ya kayak gitu modelnya. Begitu kita minta sama Allah dikasih lebih tinggi. Nih ya, tahun 2000 berapa ya Anda bilang sama Allah, ya Allah kasih saya duit 4 triliun. Tuh, jangan lagi cuma 1,3 juta dolar. Aneh minta 4 triliun. Tahu nggak dibaginya berapa? 10 triliun lebih kan? Nah, kan pertanyaannya menarik. Untuk apa itu? Allah juga nanya kira-kira gitu. Buat apa itu? Itu duit. Misalnya bilang, buat bikin 1000 sekolahan, buat bikin 1000 madrasah, buat bikin 1000 pesantren.
Tahu nggak Allah kasih berapa? 4.000. Per hari ini kita ngelola 4.000 lebih rumah kafir. Ya, kita minta 1 dibagi 4. Berarti kalau di convert itu 10 triliun lebih. Cuman dulu aneh lupa minta cash. Ketiga, jaringan Yusuf Mansur telah meluas ke berbagai sektor, salah satunya warung steak, sehingga memboikot usaha-usahanya adalah cara terbaik saat ini untuk melemahkan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Saya kebetulan memimpin namanya Spiritual Company. Di belakang saya ini ada 200 pengusaha muda. Omset grup saya sendiri, omset grup saya, alhamdulillah atas izin Allah ini bisa sampai 30-40 miliar satu bulan. Makanya saya benar-benar demi Allah saya bilang sama Tuh Himan di awal. Ketika dia nanya berapa sih saya harus ngasih Ustaz, saya bilang gak usah, bahkan tiketnya pun saya beli sendiri. Kenapa? Ya begini usaha gitu loh, orang Islam terus usaha. Kalau ada Ustadz ke Jepang minta duit itu coret, jangan diundang. Yang penting lu buat dagang kawan, bayar Ustadz ke 30 juta, ini lu dagang. Banyak sih dia ditambah kaya enak. Yang itu dagang, itu 20 miliar, 30 miliar. Kecil-kecil ada yang bikin tempe, ya. Kemudian dibikin garing, kemudian dijudulin sama dia tempe gila. Saya alhamdulillah dengan izin Allah diizinkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kurang lebih 1.700 karyawan lewat brand warung steak and shake, terus ada bebek selamat, ada kuliner-kuliner yang lain, dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah lagi 1.000 karyawan dengan kita masuk ya menjadi pemegang saham di Ayam Bakar Mas Mona. Kemudian ada X-Gym, ada W-Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Yang lain apa lagi tadi? Tadi ada 6 yang mau IPO. Iya, ada air tadi. Kita akan bangun pabrik air di 3 titik. Itu kita akan merekrut karyawan mungkin di atas air mineral. Air mineral. Itu mungkin di atas 1.000-2.000 karyawan. Saya tadi ngomong bukan riak, bukan sum'ah. Bukan kemudian sombong, tapi please ayo bersyukur. Proyek terbaru apartemen LRT City. Sebelum kemudian di launching 16 November dengan izin Allah 2019 yang lalu. 5 tower loh. Nggak nyadar tuh kemarin kita ngerilis. Itu proyek 4,5 triliun loh Pak. Dan hari ini yang punya proyek 4,5 triliun itu ngajar ngaji loh Bu.
gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.